berjumpa lagi dengan saya Veronica Natali. Pada pertemuan keempat ini, mata pelajaran tentang pendidikan inklusif. Pada saat ini, atau pada pertemuan kali ini, saya akan membahas materi tentang Tritunggal. Dengan subjek mata pelajaran, siswa mampu menjelaskan tentang Tritunggal. Saya menggunakan metode ceramah. Metode ceramah adalah suatu bentuk penyajian bahan pengajaran melalui guru kepada siswa tentang suatu topik materi. Tentunya metode ceramah ini saya dengan langkah-langkah. Yang pertama yaitu persiapan, kedua penyampaian materi, yang ketiga yaitu evaluasi, dan keempat penilaian. Oke, baik, kita masuk pada langkah yang pertama yaitu persiapan. Dan sebelum kita masuk pada materi, saya minta satu siswa untuk memimpin doa kita pada saat ini. Oke, sebelum kita masuk pada materi, saya akan mengambil daftar hadir pada hari ini. Oke, kita masuk pada langkah kedua yaitu penyampaian materi. Materi kita pada saat ini tentang Tritunggal atau Trinitas. Sebelum kita masuk dalam pengertian Tritunggal atau Trinitas, kita harus mampu dulu mempelajari tentang sejarah dari Tritunggal atau Trinitas ini. Sejarah dari Tritunggal atau Trinitas ini pertama kali dicetuskan oleh Tertullianus pada tahun 325 Masehi. Konsili Nicea diadakan untuk merumuskan doktrin ini melalui perdebatan. Muncul dua kelompok yang bertentangan yaitu Arius dan Athanasius. Origen dari Alexandria, utara Mesir, mengajarkan bahwa Allah Anak berada di bawah Allah Bapa dalam esensinya, sedangkan Roh Kudus berada di bawah Allah Anak. Namun pandangan ini ditolak oleh Tertullianus, seorang pengacara kelahiran Afrika yang berpengaruh. Tertullianus dalam usahanya untuk menyatukan kepercayaan Kristen merumuskan formula yang masih dipelajari. Allah adalah satu hakikat yang terdiri dari tiga pribadi. Saat merumuskan doktrin Tritunggal, Tertullianus tidak mengambil terminologi dari filsuf tetapi dari pengadilan Roma dengan kata Latin substantia, yang berarti hak milik dan personal, yang berarti pihak dalam suatu perkara. Dengan demikian, tiga pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dapat berbagi satu hakikat atau kedaulatan ilahi. Tertullianus menjelaskan bahwa Yesus tidak lebih rendah dari Bapa karena meskipun dilahirkan dari Maria, Yesus dikandung dari Roh Allah, yang berbeda dengan konsep kelahiran manusia jasmania, karena Yesus adalah anak Allah dilahirkan oleh Bapa dalam Roh. Nah, kita masuk pada pengertian dari Trinitas atau Tritunggal. Trinitas atau Tritunggal ini adalah konsep teologis yang menyatakan bahwa Allah adalah dalam tiga pribadi yang saling terkait, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Mereka tidak hanya eksis secara individual, tetapi juga berinteraksi dalam hubungan dinamis yang didasarkan pada kasih. Mereka saling menghormati, bersaksi, dan memuliakan satu sama lain, mencerminkan kesatuan dalam keagamaan. Nah, tugas dari Tritunggal atau Trinitas ini, Bapa sebagai bertanggung jawab atas inisiasi penciptaan dan proses penebusan. Anak sebagai bagian dari Trinitas mengambil peran utama dalam menebus ciptaannya. Roh Kudus berperan dalam proses pemulihan dan pemurnian dengan tujuan menerapkan karya penebusan tersebut kepada setiap orang percaya secara pribadi. Nah, kita masuk kepada langkah yang ketiga, yaitu evaluasi. Setelah saya menjelaskan materi ini, saya meminta siswa untuk mengerjakan tugas yang akan saya berikan pada materi ini. Oke, baik, kita masuk pada langkah yang terakhir, yaitu langkah penilaian. Saya
saya mengambil penilaian ini tentang penilaian secara individual